Lu tahu nggak kenapa lu capek terus padahal nggak ngapa-ngapain? Karena lu udah jadi budak senyum orang lain, tolol. Lu pikir dengan selalu bilang iya lu jadi orang baik? Salah, lu cuma jadi keset yang punya kaki. Coba gua tanya, berapa kali minggu ini lu bilang iya untuk sesuatu yang sebenarnya lu nggak mau lakuin? Berapa kali lu senyum pas hati lu sebenarnya kesel? Berapa kali lu korbanin waktu lu buat orang lain sampai lu sendiri nggak punya waktu buat diri sendiri? Gua tuh udah 10 tahun ngelihat orang-orang kayak lu yang mikir kalau nolak permintaan orang itu dosa. Dan lu tahu apa yang gue temuin? 76% orang Indonesia ngalamin kelelahan parah. Dan mayoritas dari mereka itu orang yang selalu nurut dan nggak pernah belajar bilang tidak. Ini bukan statistik asal-asalan. Ini hasil riset dari Asosiasi Psikologi Indonesia yang ngelihat pola kelelahan di tempat kerja. Dan yang menarik, 82% dari responden yang kelelahan itu mengaku mereka sering ngerjain tugas yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka, cuma karena nggak enak hati nolak. Tapi yang bikin gue sebel, kebanyakan orang masih meromantisasi people pleasing. Dia orangnya baik banget, nggak pernah nolak. Wah, dia tuh helpful banget, selalu tersedia. Lu tahu nggak sih, itu bukan pujian. Itu tanda bahaya. Hari ini gue mau kasih tahu cara berhenti jadi orang yang selalu mengalah tanpa jadi bajingan. Karena ada bedanya antara baik hati sama bodoh hati. Gue bakal jelasin kenapa people pleasing itu beracun, dari mana asalnya, dampak buruknya yang mungkin udah lu rasain, dan yang paling penting, 5 langkah praktis yang bisa lu mulai hari ini. Dan kalau lu siap untuk berhenti hidup untuk orang lain dan mulai hidup untuk diri lu sendiri, tonton sampai akhir. Ini bakal ngubah hidup lu, beneran. Jangan loncat-loncat, karena setiap bagian itu membangun ke solusi yang bisa langsung diterapin. Sebelum gua kasih solusi, lu perlu tahu dulu kenapa kebiasaan selalu mengalah itu sebenarnya beracun banget. Dan gua yakin 90% dari lu yang nonton ini bakal nyambung sama yang gua bilang. Pertama, dan ini yang paling fundamental, selalu mengalah itu bukan kebaikan. Itu kebohongan. Lu bohong ke diri sendiri dan lu bohong ke orang lain. Lu senyum pas sebenarnya pengen teriak. Lu bilang enggak apa-apa pas hati lu berdarah-darah. Lu bilang iya boleh pas tenaga lu udah habis. Contoh konkret, temen lu minta tolong ngerjain tugas kelompok sampai malam. Padahal lu udah capek dan besok ada presentasi penting. Lu bilang oke, enggak masalah sambil senyum, tapi dalam hati lu dongkol banget. Itu bukan kebaikan, itu kepalsuan. Lu ngebohong ke temen lu tentang perasaan lu yang sebenarnya. Kedua, setiap kali lu bilang iya padahal maunya tidak, lu lagi ngajarin orang bahwa waktu lu, tenaga lu, dan perasaan lu itu nggak berharga. Lu secara harfiah melatih orang untuk nggak menghargai lu. Ini kayak lu jadi penjual yang jual produk gratis. Orang-orang bakal ambil terus karena mereka tahu lu nggak bakal narik bayaran. Mereka nggak menghargai nilainya karena lu sendiri yang kasih sinyal bahwa lu nggak berharga. Ketiga, dan ini yang paling parah, lu pikir lu lagi jadi orang baik, tapi sebenarnya lu lagi jadi manipulatif. Kenapa? Karena lu baik bukan karena lu tulus mau bantu, tapi karena lu takut ditinggal, takut dikritik, takut nggak disukai. Lu bantu orang bukan karena lu peduli sama mereka, tapi karena lu butuh mereka untuk validasi. Lu takut ditolak, jadi lu beli cinta dengan pengorbanan diri. Itu transaksional, bukan ketulusan. Contoh lagi, lu selalu traktir teman-teman makan, bukan karena lu dermawan, tapi karena takut mereka nggak mau nongkrong sama lu kalau lu nggak bayarin. Lu pada dasarnya beli pertemanan. Dan itu manipulasi yang menyamar jadi kebaikan. Keempat, people pleasing itu menciptakan ekspektasi palsu. Orang-orang mengharapkan lu untuk selalu bilang iya, selalu tersedia, selalu memprioritaskan mereka. Pas lu mulai bikin batasan, mereka kaget dan marah. Padahal lu yang ciptain monster itu sendiri dengan perilaku lu yang nggak konsisten. Dan ujung-ujungnya lu kelelahan, lu dendam, lu marah sama dunia. Kenapa semua orang egois padahal lu yang nggak pernah ngomong apa yang lu mau? Lu nyalain orang lain karena memanfaatkan, padahal lu yang kasih lampu hijau dari awal. Mentalitas korban klasik yang dibuat sendiri. Lu jadi benci sama orang-orang yang memanfaatkan lu, padahal mereka nggak tahu kalau lu sebenarnya nggak mau. Mereka pikir lu senang membantu, soalnya lu selalu bilang iya sambil senyum. Gimana mereka bisa tahu kalau lu mati rasa di dalam? Sekarang gua mau bahas dari mana sih kebiasaan selalu mengalah ini berasal. Karena memahami akar masalah adalah langkah pertama untuk sembuh. Dan percaya deh, ini nggak muncul tiba-tiba. Ini hasil pembiasaan bertahun-tahun. Mayoritas orang yang selalu mengalah itu terbentuk dari pembiasaan masa kecil. Mungkin lu dibesarkan di keluarga yang cuman kasih perhatian pas lu baik, atau lu dapat pesan bahwa cinta itu bersyarat, lu harus memperolehnya dengan perilaku yang sempurna. Contoh, orang tua yang cuman pujian pas lu dapat ranking 1, tapi cuek pas lu gagal. Atau keluarga yang bilang, kalau kamu sayang mama,
kamu harus nurut. Secara harfiah mengkondisikan lu bahwa cinta sama dengan kepatuhan. Atau mungkin lu pernah ditolak atau dibully, jadi lu mengembangkan mekanisme bertahan hidup. Kalau gue selalu menyenangkan orang, gue nggak bakal ditinggal lagi. Lu jadi sangat peka terhadap suasana hati dan kebutuhan orang lain, tapi benar-benar terputus dari kebutuhan lu sendiri. Ada juga yang mengembangkan people pleasing dari trauma penolakan. Mungkin lu pernah ditolak sama gebetan, dikucilkan dari grup pertemanan, atau ditinggalkan sama orang yang penting buat lu. Jadi lu buat strategi, aku bakal sangat membantu dan menyenangkan, sampai nggak ada yang mau ninggalin aku. Lu jadi terus-menerus memantau tanda-tanda ketidaksenangan dari orang lain, dan langsung menyesuaikan perilaku lu untuk mencegah konflik. Lu hidup dalam keadaan cemas berkepanjangan tentang gimana orang lain memandang lu. Terus sekarang dengan media sosial, kebiasaan mengalah jadi makin diperkuat. Lu kecanduan validasi, suka, komentar, persetujuan. Lu jadi hidup untuk validasi eksternal daripada kepuasan internal. Lu posting sesuatu, terus-menerus ngecek jumlah suka. Lu bilang iya ke setiap undangan karena takut ketinggalan dan dianggap antisosial. Lu mengatur kepribadian lu di media sosial biar semenarik mungkin. Meskipun itu nggak otentik. Dan yang paling beracun, lu mengembangkan pola pikir berbasis ketakutan. Takut konflik, takut ditinggal, takut dianggap orang jahat. Lu beroperasi dari pola pikir kekurangan. Kalau gua nggak sempurna, orang bakal ninggalin gua. Jadi, bukannya hidup dari cinta dan kelimpahan. Lu hidup dari ketakutan dan keputusasaan. Setiap keputusan lu dasarkan pada orang bakal mikir apa. Bukannya, aku sebenarnya mau apa. Itu nggak berkelanjutan, bro. Lu mengembangkan perfeksionisme yang melumpuhkan, kebutuhan konstan akan persetujuan yang melelahkan, dan ketidakmampuan bilang tidak yang merusak. Lu secara harfiah menukar keaslian diri dengan penerimaan. Dan ironisnya, orang lebih menghargai orang yang asli daripada yang selalu mengalah. Jadi lu berakhir tanpa keaslian maupun rasa hormat yang tulus. Sekarang gue mau kasih pemeriksaan realita yang mungkin sakit, tapi perlu lu denger. Ini konsekuensi nyata dari kebiasaan selalu mengalah yang lu mungkin udah rasain tapi nggak sepenuhnya sadar skala dampaknya. Pertama, kesehatan fisik dan mental lu secara harfiah hancur. Stres kronis dari terus-menerus menekan perasaan asli lu menyebabkan kecemasan, depresi, insomnia, sakit kepala, bahkan penyakit autoimun. Tubuh lu mencatat setiap kali lu mengkhianati diri sendiri. Riset menunjukkan bahwa orang yang selalu mengalah punya kadar kortisol lebih tinggi, sistem imun lebih lemah, dan tingkat penyakit kardiovaskular lebih tinggi. Lu secara harfiah mengorbankan kesehatan lu untuk kenyamanan orang lain. Apakah kebahagiaan sementara mereka sebanding dengan kesehatan jangka panjang lu? Kedua, hubungan lu jadi dangkal dan transaksional. Orang nggak kenal lu yang asli karena lu selalu pakai topeng. Mereka suka versi lu yang selalu tersedia, selalu setuju, nggak pernah menantang. Tapi itu bukan lu yang otentik. Contoh, teman-teman lu mungkin selalu bergantung sama lu untuk dukungan emosional, tapi pas lu butuh dukungan, mereka nggak tersedia. Kenapa? Karena dinamika hubungan yang lu ciptakan itu sepihak. Lu selalu yang ngasih, nggak pernah yang nerima. Ketiga, karir lu mandek. Lu terlalu sibuk ngerjain tugas orang lain, nutupin kolega yang kurang performanya, bilang iya ke setiap tugas tambahan, sampai lu nggak punya waktu untuk mengembangkan kemampuan lu sendiri atau mengejar kesempatan yang selaras dengan tujuan lu. Lu jadi kuda pekerja yang bisa diandalkan, yang semua orang andalkan, tapi nggak pernah dipromosi karena lu terlalu berharga di posisi sekarang. Jebakan klasik, kebaikan lu jadi pembatas karir lu. Keempat, dan ini yang paling tragis, lu benar-benar kehilangan jati diri. Lu udah lama banget jadi apa yang orang lain mau, sampai lu nggak tahu lagi apa yang sebenarnya lu mau, apa yang lu percayai, apa yang bikin lu bahagia. Lu jadi orang asing buat diri sendiri. Lu nggak tahu film favorit lu apa, karena lu selalu nonton apa yang orang lain mau. Lu nggak tahu makanan favorit lu, karena lu selalu mengikuti preferensi orang lain. Lu nggak tahu tujuan karir lu, karena lu selalu mengikuti apa yang orang tua atau masyarakat harapkan. Kelima, lu mengembangkan dendam yang mendalam dan perilaku pasif-agresif. Di pikiran sadar lu bilang ke diri sendiri bahwa lu lagi berbuat baik. Tapi di bawah sadar, lu menyimpan amarah terhadap orang-orang yang memanfaatkan lu. Lu mulai bikin sindiran halus, telat, lupa komitmen, atau ngerjain sesuatu setengah hati. Lu menghukum orang karena menerima tawaran bantuan lu yang sebenarnya nggak adil karena lu nggak pernah kasih mereka pilihan untuk tahu perasaan asli lu. Keenam, lu menarik tipe orang yang salah, narsisis, manipulator, dan pemakai tertarik sama orang yang selalu mengalah kayak magnet. Mereka bisa mencium keputusasaan lu untuk mendapat persetujuan dari jarak jauh. Sementara itu, orang sehat yang menghargai rasa hormat timbal balik mungkin justru terganggu dengan ketidakmampuan lu untuk jadi asli. Dan yang paling menyebalkan,
Lu terjebak di lingkaran setan. Lu marah dan kelelahan, tapi lu nggak tahu cara berhenti karena perilaku ini udah jadi identitas lu. Lu takut kalau berhenti mengalah, orang akan ninggalin lu. Nggak sadar bahwa orang otentik justru akan lebih menghargai lu. Oke, sampai sini mungkin lu udah ngeh sama masalahnya. Sekarang saatnya solusi. Dan perubahan pola pikir pertama yang lu butuh. Batasan itu bukan tembok, itu pintu dengan kunci. Kebanyakan orang, khususnya yang selalu mengalah, mikir batasan itu jahat dan egois. Kasihan dong, dia butuh bantuan. Gimana kalau dia tersinggung? Aku nggak mau dianggap egois. Omong kosong, batasan itu justru tindakan cinta, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Batasan itu sistem keamanan hidup lu. Ini kayak rumah lu punya pintu dan kunci. Bukan berarti lu nggak mau kedatangan tamu, tapi lu mau tahu siapa yang masuk, kapan masuknya, berapa lama tinggalnya, dan apa tujuan mereka. Analogi lain, batasan itu kayak pagar di sekitar kebun. Pagar nggak mencegah sinar matahari masuk atau air hujan turun. Pagar melindungi tanaman dari diinjak-injak supaya mereka bisa tumbuh indah dan menghasilkan buah yang bisa dibagi dengan orang lain. Batasan yang sehat itu melindungi energi lu, waktu, kesejahteraan emosional, nilai-nilai, dan tujuan. Bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk menjaga diri lu supaya lu bisa berfungsi optimal dan benar-benar memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang penting. Lu nggak bisa menuang dari cangkir kosong. Lu nggak bisa bantu orang lain secara efektif kalau lu terus-menerus terkuras. Lu nggak bisa mencintai orang lain dengan tulus kalau lu nggak cinta diri sendiri cukup untuk melindungi kebutuhan lu sendiri. Dan lu perlu paham perbedaan fundamental. Ada bedanya antara egois sama sadar diri. Egois itu lu cuma mikir diri lu doang, nggak peduli dampak ke orang lain. Sadar diri itu, lu tahu kapasitas lu, keterbatasan lu, nilai-nilai lu, dan lu kelola mereka dengan bijak. Egois itu ambil tanpa kasih. Sadar diri itu kasih secara berkelanjutan. Egois itu sakiti orang lain demi keuntungan lu. Sadar diri itu lindungi diri sendiri supaya lu bisa benar-benar bantu orang lain tanpa dendam. Analogi sempurna, instruksi masker oksigen di pesawat. Pramugari selalu bilang, pasang masker lu dulu sebelum bantu orang lain. Kenapa? Karena lu nggak bisa bantu orang lain secara efektif kalau lu udah pingsan karena kekurangan oksigen. Prinsip yang sama berlaku untuk hidup. Lu harus jaga kebutuhan dasar lu. Tidur, nutrisi, kesehatan mental, tujuan pribadi. Sebelum lu bisa secara berkelanjutan bantu orang lain. Kalau enggak, bantuan lu akan diwarnai dendam, kelelahan, dan ketidaktulusan. Batasan yang sehat itu memungkinkan lu untuk bilang iya dengan antusiasme tulus dan bilang tidak tanpa rasa bersalah. Lu bantu orang karena lu benar-benar mau dan punya kapasitas, bukan karena lu takut menolak. Dan ini bagian yang indah. Ketika lu punya batasan yang sehat, orang justru lebih menghargai lu. Mereka tahu bahwa ketika lu bilang iya, lu beneran maksud. Ketika lu tawarkan bantuan, itu tulus. Ketika lu kasih waktu lu, itu berharga karena nggak sembarangan dikasih ke semua orang. Sekarang bagian yang lu tunggu-tunggu, langkah tindakan praktis. Ini 5 langkah yang terbukti secara ilmiah dan bisa lu mulai terapkan secara harfiah hari ini untuk berubah dari orang yang selalu mengalah ke orang yang percaya diri dan punya batasan. Langkah 1, kuasai jeda. Ini pengubah permainan terbesar. Jangan pernah langsung bilang iya pas ada yang minta sesuatu dari lu. Selalu jeda dan evaluasi dulu. Kembangkan respons otomatis, biar aku cek jadwal dulu ya. Aku perlu mikir dulu. Bisa konfirmasi besok, bahkan untuk permintaan kecil, latih jeda ini. Ini kasih lu waktu untuk evaluasi. Apakah ini selaras dengan prioritas lu? Apakah lu benar-benar punya kapasitas? Apakah lu bilang iya karena antusias atau karena takut? Selama jeda, tanya diri lu sendiri. Kenapa aku mau bilang iya? Apakah karena aku benar-benar mau bantu atau karena aku takut reaksi mereka kalau aku bilang tidak? Jujur banget sama diri sendiri. Langkah 2, tentukan hal yang enggak bisa ditawar. Duduk dan tulis 3 atau 5 hal yang mutlak enggak boleh lu kompromi. Ini jadi garis merah yang memandu pengambilan keputusan lu. Contoh, waktu keluarga di akhir pekan, tidur 8 jam per malam, anggaran untuk tujuan pribadi, waktu untuk olahraga atau hobi, energi untuk proyek kerja lu sendiri. Buat spesifik dan bisa diukur. Kapanpun ada yang minta sesuatu yang akan melanggar hal-hal yang enggak bisa ditawar ini, itu otomatis tidak. Enggak ada pengecualian, enggak ada cuman kali ini aja. Konsistensi adalah kunci untuk membangun batasan. Langkah 3, pelajari teknik sandwich tidak. Ini formula untuk bilang tidak yang tegas tapi tetap menghargai, jadi lu bisa menjaga hubungan sambil melindungi batasan. Contoh 1, makasih udah mikirin aku untuk proyek ini, aku sangat menghargai kepercayaannya. Sayangnya aku nggak bisa komit untuk ini sekarang karena aku sudah penuh dengan komitmen yang ada. Tapi aku harap berjalan lancar dan mungkin pertimbangkan tanya Sarah yang punya lebih banyak waktu. Contoh kedua, aku tersanjung kamu mau aku ikut komite. Aku harus lewatin kesempatan ini karena aku lagi fokus ke prioritas lain sekarang. Tapi aku pikir ini inisiatif yang bagus dan aku dukung apa yang kalian lakukan.
Kuncinya adalah hangat dalam penyampaian tapi jelas dalam pesan. Jangan jelasin berlebihan atau minta maaf berlebihan karena itu mengundang argumen atau manipulasi rasa bersalah. Langkah 4, bangun sistem validasi internal. Ini krusial untuk memutus ketergantungan pada persetujuan eksternal. Mulai buat keputusan berdasarkan nilai-nilai dan preferensi lu sendiri, bukannya apa yang mungkin orang lain pikirkan. Latih dengan keputusan kecil setiap hari. Pilih restoran yang beneran lu mau, pakai baju yang lu suka, terlepas dari tren. Ungkapkan pendapat yang otentik, meski nggak populer, kejar hobi yang beneran menarik buat lu. Mulai nulis jurnal tentang preferensi lu, apa yang beneran lu nikmati, apa nilai-nilai lu, apa yang bikin lu merasa terpenuhi. Banyak orang yang selalu mengalah udah kehilangan kontak dengan aspek dasar diri mereka ini. Langkah 5, latih komunikasi tegas secara bertahap. Jangan coba jadi super tegas dalam semalam. Itu akan mengagetkan orang dan mungkin berbalik. Mulai kecil dan bangun kepercayaan diri secara bertahap. Minggu 1, latih bilang aku nggak setuju atau aku lihatnya beda dalam percakapan yang risikonya rendah. Minggu 2, tolak satu undangan sosial kecil yang lu nggak benar-benar mau hadiri. Minggu 3, minta apa yang lu mau dalam satu situasi, bukannya berharap orang lain akan nebak. Minggu 4, buat satu batasan dengan seseorang yang dekat sama lu. Ingat, rasa nggak nyaman, itu normal. Orang yang terbiasa lu selalu bilang iya akan kaget atau bahkan kesal. Itu bukan tanggung jawab lu. Lu lagi mengubah dinamika yang nggak sehat. Dan perubahan selalu melibatkan ketidaknyamanan sementara. Sekarang pembicaraan realistis. Nggak semua orang akan senang ketika lu mulai bikin batasan. Beberapa orang akan menolak keras karena mereka diuntungkan dari perilaku lu yang selalu mengalah. Lu akan menghadapi manipulasi rasa bersalah. Kamu berubah ya jadi egois. Pemerasan emosional. Kalau kamu nggak bantuin, aku nggak tahu harus gimana. Perilaku pasif-agresif, diam-diaman, desahan dramatis, sindiran halus, atau nyebarin rumor tentang lu jadi susah. Strategi respon lu, tetap tenang. Jangan berkilah berlebihan dan jangan ambil hati. Respon sederhana, aku paham kamu kecewa tapi ini yang terbaik buat aku sekarang. Aku nggak bisa lakuin itu, aku udah buat keputusan. Jangan jelasin secara berlebihan, karena penjelasan berlebihan membuka pintu untuk manipulasi lebih. Jangan minta maaf berlebihan karena punya batasan. Dan jangan balik keputusan cuma untuk menenangkan mereka. Ini kebenaran keras, beberapa hubungan mungkin berubah atau bahkan berakhir. Dan itu sebenarnya kabar baik. Hubungan yang cuma jalan ketika lu mengorbankan diri secara konsisten, itu bukan hubungan yang sehat. Kalau seseorang cuma suka lu ketika lu bilang iya untuk semuanya, mereka nggak benar-benar suka lu. Mereka suka apa yang lu lakuin untuk mereka. Itu bukan cinta atau persahabatan, itu eksploitasi. Fokuskan energi lu untuk membangun hubungan dengan orang yang menghargai batasan lu, yang menghargai keaslian lu, dan yang memberikan balik energi yang lu investasikan. Kualitas daripada kuantitas selalu. Teman sejati justru akan lebih menghargai lu ketika lu mulai jujur tentang keterbatasan lu. Orang sehat mau hubungan yang timbal balik, bukan pengaturan sepihak di mana mereka selalu ambil dan lu selalu kasih. Jadi sekarang waktunya keputusan. Lu mau terus jadi keset yang hidup untuk persetujuan orang lain atau lu mau mulai hidup secara otentik dengan batasan yang sehat? Gua tantang lu, pilih satu hal dari video ini dan terapkan minggu ini. Cuman satu. Mungkin itu jeda sebelum bilang iya, mungkin itu menentukan hal yang nggak bisa ditawar, mungkin itu latih bilang aku nggak setuju dalam percakapan ringan. Yang kecil aja dulu. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan ingat, lu nggak bertanggung jawab atas perasaan orang lain, tapi lu bertanggung jawab atas hidup lu sendiri. Kalau video ini bikin lu sadar sesuatu, komentar batasan di bawah dan ceritain satu hal yang lu mau mulai tolak. Dan kalau lu punya temen yang butuh denger ini, bagikan ke mereka. Kadang cinta yang keras adalah cinta yang terbaik. Like video ini kalau membantu, subscribe untuk konten kejam, tapi perlu kayak gini dan sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kebaikan yang otentik datang dari kekuatan, bukan dari ketakutan.